Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valgita Silviana dari jurusan Akuntansi Intek D3 BP 2018. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya, Ibu Warnida SEMMAKCA, dan juga kepada dosen penelaah saya. Dan tak lupa juga terima kasih kepada teman-teman semua atas kehadirannya untuk judul yaitu pengaruh profitabilitas leverage frame size terhadap manajemen laba pada perusahaan jasa sektor properti dan real estate tahun 2015 sampai tahun 2018. Berikutnya ada 5 topik yang akan dibahas. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Tujuan utama yang ingin dicapai oleh perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Upaya yang dilakukan oleh pengelola perusahaan adalah dengan meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dilihat dalam laporan keuangan. Laba merupakan salah satu ukuran penting yang seringkali dijadikan patokan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja perusahaan. Laporan keuangan juga merupakan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan dalam menilai kinerja perusahaan. Seperti yang diungkapkan oleh Belkowi tahun 2012, bahwa laporan keuangan merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan manajer atas sumber daya pemilik. Selain itu, informasi laba juga membantu pemilik atau pihak lain dalam mentaksir rentabilitas atau earning power perusahaan di masa yang akan datang. Adanya kecenderungan lebih memperhatikan laba ini disadari oleh manajemen, khususnya manajer yang kinerjanya itu diukur berdasarkan informasi tersebut, sehingga mendorong timbulnya perilaku menyimpang. Salah satu bentuknya itu adalah praktik perataan laba. Perataan laba merupakan campur tangan manajemen dalam pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Ada 2 tipe aliran perataan laba, yaitu perataan laba alamiah dan perataan laba yang disengaja. Perataan laba alamiah itu adalah proses yang dilakukan secara langsung oleh manajemen tanpa adanya rekayasa. Dan perataan laba disengaja itu kebalikan dari perataan laba alamiah. Perataan laba disengaja dibagi lagi menjadi 2, yaitu perataan laba real dan perataan laba artifisial. Konsep perataan laba yang akan saya teliti itu adalah perataan laba yang disengaja, tanpa membedakan perataan laba real dan perataan laba artifisial, karena saya menduga bahwa adanya campur tangan manajemen dalam mempengaruhi laba yang dilaporkan. Selain itu, perataan laba terjadi karena adanya asimetris informasi yang tinggi antara manajer dan pihak yang tidak mempunyai sumber dana dan akses yang memadai terhadap informasi untuk memonitor tindakan manajer. Perusahaan terdorong untuk melakukan perataan laba karena perusahaan berusaha untuk meningkatkan penjualan saham, menurunkan tingkat pajak, mendapatkan bonus, memindahkan besarnya denda, dan menghindari sanksi Bank Indonesia. Karena ketidakkonsistenan hasil penelitian tentang praktik perataan laba yang dilakukan di Indonesia melatar belakangi saya untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba. Oleh karena itu, saya tertarik melakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas, leverage, frame size terhadap manajemen laba pada perusahaan jasa sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2018. Berikutnya yaitu rumusan masalah. Ada 4 rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba, yang kedua bagaimana pengaruh leverage terhadap manajemen laba, yang ketiga bagaimana pengaruh frame size terhadap manajemen laba, yang keempat bagaimana pengaruh profitabilitas, leverage, dan frame size secara simultan terhadap manajemen laba. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap manajemen laba. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh frame size terhadap manajemen laba. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage, dan frame size secara simultan terhadap manajemen laba. Berikutnya yaitu manfaat penelitian. Ada 3 manfaat penelitian. Yang pertama bagi investor, bagi akademisi, dan bagi regulator. Tinjauan pustaka.
Ada 5 teori pada tinjauan pustaka. Yang pertama teori keagenan, yang kedua manajemen laba, yang ketiga profitabilitas, yang keempat leverage, dan yang kelima frame size. Yang pertama yaitu teori keagenan. Dalam teori keagenan, hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih atau prinsipal mempekerjakan orang lain atau agen untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Manajer sebagai pengelola perusahaan merupakan orang yang lebih banyak mengetahui mengenai informasi internal dan prospek dari suatu perusahaan di masa yang akan datang. Salah satu kendala yang akan muncul antara agen dan prinsipal adalah adanya asimetris informasi. Asimetris informasi merupakan suatu keadaan di mana pihak agen memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan dengan pihak prinsipal. Dengan asimetris informasi, antara manajemen dengan pemilik akan memberikan kesempatan kepada si manajer untuk melakukan manajemen laba, sehingga akan menyesatkan pemegang saham mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Manajemen laba merupakan tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan atau menurunkan laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan atau penurunan keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang. Motivasi manajemen laba yaitu motivasi bonus, the debt covenant hypothesis, yang ketiga ada political motivation, yang keempat ada pergantian CEO, yang kelima ada initial public offering. Teknik manajemen laba, ada 3 teknik manajemen laba. Yang pertama yaitu memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi, dan yang kedua mengubah metode akuntansi, yang ketiga menggeser periode biaya atau pendapatan. Pola manajemen laba, ada 4 pola manajemen laba di sini. Yang pertama taking a bet, yang kedua yaitu income minimization, yang ketiga income maximization, yang keempat income smoothing. Rumus manajemen laba. Pada penelitian kali ini, saya menggunakan alat ukur Modified Jones Model Deco. Berikut ini adalah rumusnya. Yang pertama, sebelum kita harus mencari total akrual dulu, kemudian menghitung nilai akrual dengan persamaan regresi linear sederhana atau ordinary least square. Yang ketiga, menghitung non-discretionary accruals model. Dan yang keempat, menghitung discretionary accruals atau DA sebagai ukuran manajemen laba. Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan keuntungan bersih yang berasal diperoleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Jenis-jenis profitabilitas. Pertama ada ROA, ROI, ROE, dan profit margin ratio. Untuk profitabilitas, rasio yang saya gunakan adalah ROA, dan berikut adalah rumusnya. Leverage merupakan perbandingan antara total kewajiban dan total aktiva perusahaan. Rasio ini menunjukkan berapa bagian aktiva yang digunakan untuk menjamin hutang. Leverage dalam konteks bisnis terdiri atas 2 macam, yaitu leverage operasional dan leverage keuangan. Dan berikut ini adalah rumus leverage-nya. Frame size. Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai di mana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, lot size, nilai saham, dan lain sebagainya. Kategori frame size di sini yaitu ada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengukuran frame size. Berikut ini adalah rumusnya. Penelitian terdahulu, di mana ada 8 penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian dilakukan oleh Linda Kurniasi Butar. Tahun kedua, penelitian yang dilakukan oleh Iketut Gunawan Nyoman, Ari Surya Darmawan. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Prut Puspitasari dan Putriana Kristanti. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Najmi Yatul Husna. Dan yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Larinka Putri Yusliandri. Yang keenam, penelitian yang dilakukan oleh Raka. Berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh Viana Vandriani dan Herlin Tanjung.
Dan yang kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Niputu Tia, pengembangan hipotesis. Hipotesis yang pertama, profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Hipotesis kedua, leverage berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Yang ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Berikut ini adalah kerangka berpikir. Bab ketiga yaitu metode penelitian, di mana ada 6 pembahasan. Pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian saya kali ini itu merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Variabel penelitian, ada 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independennya itu ada profitabilitas, leverage, dan frame size, dan untuk variabel dependen itu adalah manajemen laba. Populasi dan sampel penelitian, di mana populasi yang saya gunakan pada penelitian ini adalah perusahaan jasa, sektor properti, dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan, perusahaan jasa, properti, dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 sampai 2018. Dan data yang dikumpulkan ini adalah data sekunder. Alat pengolahan data. Pengolahan data yang saya lakukan itu menggunakan SPSS versi 25 untuk Windows. Dan data yang jadi sampel adalah data yang terdapat dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Teknik analisis data, di mana alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan persamaan kuadrat kecil. Bab 4, hasil dan pembahasan. Ini adalah objek penelitian pada skripsi saya. Berikutnya, hasil uji statistik deskriptif. Hasil uji asumsi klasik. Yang pertama, hasil uji normalitas. Dari pengujian yang dilakukan dengan menggunakan one sample Kolmogorov Smirnov test menunjukkan bahwa asim signifikan 0,200 yang mengindikasikan bahwa data terdistribusi dengan normal karena asim signifikan lebih besar dari 0,05. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan data yang digunakan telah terdistribusi dengan normal dan model regresi layak untuk dipakai dalam penelitian. Berikutnya, hasil uji normalitas dengan grafik histogram. Terlihat bahwa sebagian besar bar berada di bawah kurva. Maka artinya variabel itu berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dengan p-plot. Di sini terlihat bahwa titik-titik pada uji p-plot ini mendekati garis diagonalnya, yang artinya bahwa data terdistribusi dengan normal. Hasil uji multikolinearitas. Pada tabel menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen memiliki VIF pada output collinearity statistik tidak lebih dari 10. Dan nilai tolerance berada di atas 0,1. Jadi dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas yang terjadi antara setiap variabel independen. Hasil uji autokorelasi, di mana pada tabel menunjukkan angka sebesar 1,7402. Karena nilai ini berada pada kisaran 1,71 sampai 2,28, maka dapat disimpulkan bahwa dalam model penelitian ini tidak terdapat gejala autokorelasi. Uji heterokedastisitas, di mana terlihat bahwa plot tidak membentuk suatu pola. Titik-titik plotnya itu menyebar secara tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil pengujian hipotesis. Yang pertama, hasil uji koefisien determinasi, di mana koefisien determinasi atau R kuadrat menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel independen. Dan berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa R kuadrat adalah sebesar 0,206. Hal ini berarti 20,6% tingkat manajemen laba pada perusahaan sektor properti dan real estate dipengaruhi oleh profitabilitas, leverage, dan frame size, dan sedangkan 79,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Hasil uji T. Hipotesis pertama, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.
Pada tabel menunjukkan nilai T hitung dari variabel profitabilitas terhadap manajemen laba adalah sebesar 3,911, yang mana lebih besar daripada T tabel 1,66140 dengan tingkat signifikansi 0,004 lebih kecil dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sehingga hipotesis pertama diterima. Yang kedua, hipotesisnya yaitu leverage berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba. Pada tabel menunjukkan bahwa T hitung dari variabel leverage yaitu sebesar min 1,481, lebih kecil dari T tabel 1,66140 dengan tingkat signifikansi 0,143 yang lebih besar daripada 0,05, sehingga disimpulkan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 3. Hipotesisnya yaitu firm size berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Pada tabel menunjukkan bahwa T hitungnya yaitu sebesar 2,307, lebih besar dari T tabel 1,66140 dengan tingkat signifikan 0,24 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa firm size berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sehingga hipotesis ketiga diterima. Hasil uji F dengan nilai DF1 dan DF2 yang diperoleh, maka dihasilkan nilai F tabel sebesar 2,72, sedangkan F hitung sebesar 7,852, sehingga nilai F tabel lebih kecil dibandingkan nilai F hitung dengan signifikansi sebesar 0,001, yang mana lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa seluruh variabel independen yaitu profitabilitas, leverage, dan firm size secara simultan mempengaruhi variabel dependennya yaitu manajemen laba. Pembahasan penelitian. Yang pertama yaitu pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba karena tingkat signifikansi yang dihasilkan pada pengujian ini lebih kecil dibandingkan 0,05, yakni sebesar 0,004. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin besar profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan itu untuk menurunkan atau meratakan laba untuk 1 tahun ke depan. Yang kedua yaitu pengaruh leverage terhadap manajemen laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel leverage tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini dibuktikan pada uji T di mana tingkat signifikansi yang dihasilkan leverage lebih besar dibandingkan 0,05, yakni sebesar 0,143. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin besar proporsi hutang perusahaan, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan perataan laba. Hal ini kemungkinan disebabkan karena debt ratio merupakan rasio menggambarkan proporsi penggunaan hutang untuk membiayai investasinya, dan bukan menggambarkan kinerja manajemen, sehingga manajemen tidak termotivasi untuk melakukan manajemen laba. Yang ketiga yaitu pengaruh firm size terhadap manajemen laba. Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini dibuktikan pada uji T, di mana tingkat signifikansi yang dihasilkan ukuran perusahaan lebih kecil dibandingkan 0,05, yakni sebesar 0,024. Jadi, semakin besar suatu perusahaan, maka semakin besar pula kemungkinan manajer mengatur labanya, karena perusahaan besar cenderung memiliki laba yang besar dan harus membayar pajak yang besar pula. Jadi, manajer itu mengatur labanya pada jumlah tertentu agar pajak yang dibayarnya menjadi tidak terlalu tinggi. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dilihat ringkasan hasil penelitian sebagai berikut. Bab 5 penutup. Kesimpulan pada penelitian skripsi saya ini ada 5. Yang pertama, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan subsektor properti dan real estate. Yang kedua, leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.
Yang ketiga, firm size memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Yang keempat, seluruh variabel independen yaitu profitabilitas, leverage, firm size secara simultan mempengaruhi variabel dependennya yaitu manajemen laba. Yang kelima, hasil koefisien regresi variabel independen yaitu profitabilitas dan firm size berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya yaitu manajemen laba. Sedangkan variabel leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Keterbatasan dalam penelitian. Yang pertama, sampel yang saya gunakan hanya 4 tahun periode pengamatan, yaitu tahun 2015 dan 2018. Yang kedua, penelitian ini hanya melihat pengaruh profitabilitas, leverage, dan firm size terhadap manajemen laba. Dan mungkin saja masih ada faktor-faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Berikutnya yaitu saran. Penelitian berikutnya disarankan untuk meneliti lebih dalam mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen laba dengan menggunakan variabel independen yang berbeda. Dan yang kedua, diharapkan dapat memperluas penggunaan sampel agar hasil penelitian dapat digeneralisasi seperti menggunakan seluruh perusahaan berbagai macam sektor disertai dengan rentang waktu penelitian yang lebih panjang. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.